bapak harus bisa mengartikan sikap sabar. Jadi sikap sabar adalah apa? Kemampuan menahan diri dari emosi, keluh kesah, dan keinginan impulsif saat menghadapi cobaan dan maksiat, serta menerimanya dengan tenang dan sabar. Jadi orang sabar itu dia kalau ditimpa dengan ujian, dia sabar. Tetapi kalau diuji dengan Allah, oleh Allah, misalnya dengan musibah, dia tidak sabar, berarti belum termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu kemampuan menahan diri dari emosi. Jadi anak-anak bapak harus membiasakan di dalam kelas, di luar kelas harus sabar. Ya. Jadi untuk di rumah itu anak-anak bapak kalau disuruh anak-anak bapak ya disuruh nyapu itu sama mama papa, jangan melawan. Ya, jangan melawan. Tidak salah. Biasakan dengan sikap sabar. Bisa anak-anak bapak. Itu bisa kamu membiasakan mempraktekkan gitu. Membiasakan sikap sabar bisa. Bisa. Di dalam kelas kamu harus membiasakan sikap sabar. Ya. Oke. Jadi anak-anak bapak, berikut ini adalah rincian mengenai pengertian dan pentingnya sikap sabar. Ya. Pengertian sikap sabar adalah tadi sudah bapak jelaskan. Secara bahasa, perhatikan ke depan. Secara bahasa berasal dari sabara, dari bahasa Arabnya itu sabara, yang berarti menahan, mencegah, atau menginginkan. Ya. Jadi sikap sabar itu terbagi dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua adalah secara istilah. Kalau secara bahasa apa? Berasal dari apa? Dari sabara, dari bahasa Arab yang berarti menahan, mencegah, dan atau menginginkan. Kalau secara istilah apa? Kekuatan jadi orang yang sabar itu akan diberikan kekuatan anak-anak bapak untuk menahan diri dari keputusasaan. Jadi orang yang sabar itu diberikan kekuatan supaya tidak menjadi orang yang putus asa. Tetapi kalau tidak sabar anak-anak bapak putus asa, diberikan sakit putus asa, diberikan musibah putus asa. Jadi itu tidak termasuk ruang lingkup dari sikap sabar. Nah, itu karakteristik. Tahu karakteristik? Nah, ini tidak tergesa-gesa, tabah dan tenang dalam menghadapi. Contohnya, anak-anak bapak misalnya, contoh ini, anak-anak bapak orang tuanya nggak ada pekerjaan, nganggur. Jadi anak-anak bapak harus bisa gitu melihat kemampuan orang tua itu. Misalnya biasanya makan anak-anak bapak makan di rumah 3 kali dalam 1 hari. Contoh. Nah, ini kenapa penyebabnya orang tua anak bapak, ayahnya atau bapaknya misalnya nggak ada kehilangan pekerjaan. Nah, jadi biasanya makan 3 kali dalam 1 hari dan sekarang makan cuma cukup 1 kali dalam 1 hari. Jadi anak-anak bapak tidak boleh durhaka. Jadi anak-anak bapak harus mempraktekkan di situ sikap sabar itu, tidak melawan pada orang tua. Nah, itulah itu anak-anak bapak harus tenang dalam menghadapi situasi sulit.
Ini orang tua nggak ada uang, dipaksa gitu. Orang tua itu memberikan uang. Itu tidak boleh. Paham? Yang laki-laki paham? Duduknya baik-baik.